kalau mereka orang-orang yang bukan pribumi Indonesia menganggap kita pribumi Indonesia adalah sebagai budak-budak mereka. Diam saudara. Berani nggak tes DNA? Diam saudara. Berani nggak tes DNA? Diam saudara. Berani nggak tes DNA? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah. Dalam video kita kali ini kita akan mendengar pengakuan tetangga Imam Unyil, Rizik Syihab ketika masih muda. Bagaimana keseharian mantan cucu Nabi Rizik Syihab ini ketika masih bocah? Apakah benar ketika muda sudah menjadi cucu Nabi? Mari kita simak. Kadrun, lo kenal dia nggak? Lo kenal siapa ini yang lo panggil itu? Kenal nggak? Ini tahun 90 lalu ini. Nah, ini masih tetangga gue dulunya. Dia masih teriak-teriak jualan minyak nyong-nyong itu. Ya. Nah, ini loh aslinya. Sebelum diangkat jadi anggota PAM Swakarsanya Soeharto. Ya. Nah, ini. Ya, kenal nggak? Ini dulu masih tetanggaan sama gue. Ini dulu tahun 90, ya. Nah, udah tuwek ceking kayak begini dia sebelum dibengket kepalanya. Nggak saya tahu. Ya gampang kalau sekarang ini. Beda kalau zaman dulu penyiar-penyiar agama Islam dulu-dulunya. Ada yang namanya Muhammad Macenghi, ada Bun Sueho, ada yang namanya Tan Kinhang, ada yang namanya Bonang. Itu dulu melahirkan sunan-sunan. Kalau sekarang preman Tanjung Priok dihabiskan, ya kan, tukang minyak wangi diulamakan, ketua teroris dihabibkan, diulamakan. Wah, keren, dicucu Nabi kan ya. Itu keren. Ini sebelum diangkat cucu Nabi nih, sebelum diangkat Ustadz. Ini pertama, ini tahun 91 loh ya. Ini masih tetanggaan gue kalau mau tahu. Ya. Oh iya. Mirip siapa ya? Mirip penyanyi siapa ya? Kayak mirip-mirip penyanyi resah dan gelisah. Siapa sih namanya itu? Obi Mesah. Mirip Obi Mesah, ya kan? Betul nggak? Cuman dia keriting. Obi Mesah nggak begitu kalau kayaknya sih. Nah ini masih imut. Sebelum dia teriak-teriak, ini dulu bro, masih imut, mulutnya masih tipis, masih bibirnya tuh masih tipis, setipis koreng, kulit koreng. Tuh ya lo tahu, ini masih imut, bibirnya masih tipis, seperti kulit martabak. Lo ya, lo harus tahu ini masih tetanggaan sama gue ya. Ini dulu karena di Petamburan itu dulu gang sempit rumahnya ini dulu. Nah di ujung sono ada masjid ya. Nah ini kenapa gue itu kenal banget. Ini sebelum diangkat jadi PAM Swakarsa. Nah setelah dia jadi PAM Swakarsa, yang ulama-ulama lah bareng-bareng sama Tengku Zul. Satu perguruan. Ya. Nah Tengku Zul udah koin nih sekarang, tinggal dia yang belum ya. Nih Kadrun harus tahu, harus kenal. Ini junjungan lo. Sekarang kalau dia mau diaku cucu Nabi yang ke-38, kita kalkulasi. Umur Rasulullah sekarang udah 16 abad. Ya artinya 1600 tahun. Bagi 38. Masa dia umurnya masih 430 tahun? Setara penjajahan Belanda bro. Ya Allah, kurang lebih umurnya sekarang ini berkisaran antara 65 tahun. Ya, belum tuek-tuek banget. Masa cucu Nabi yang ke-38. Sekarang kita yang namanya Rasulullah itu 1600 tahun, artinya 16 abad dibagi 38. Kalau dibagi 38 lagi lebih kecil lagi. 38 kali 1000 dibaginya baru dikurang, lebih kecil lagi umurnya ya, baru 49. Nah kalau yang namanya 1600 tahun abad Rasulullah itu umurnya dibagi 38
ya baru ya lo tahu umurnya 400 tahun lebih. Nah jadi di sini lo harus tahu ini dia sebelum diangkat jadi Pamswakarsa dulu ya. Nah kemudian dengan seiring waktu dia sama Tengku Zul menjadi ustadz, menjadilah sini, menjadilah membangun yang namanya HTI, EPI itu milik cendana-cendana juga bro ya. Lihatlah itu Tutut yang mengangkat bendera HTI ya pro Amerika juga, karena negara kita ini kan digadaikan ke Amerika ya dulu sama Soeharto. Nah ini salah satu jemaahnya Soeharto dulunya, tahu kan, ini junjungan lo kan. Nih penyakit koreng ini tuh anaknya Rizik yang perempuan ya, emang dia baik, perempuan baik-baik. Boleh aja berbalut-balut, situ selangkangan jual, bini lu sandrain di jaksa. Lebih baik gua lantang keras seperti ini daripada munafik seperti kalian itu ya. Kau pikir kalian itu baik-baik semua, diem-diem lo ya, sok-sok paling beragama sendiri, sok-sokan di Indonesia teriak-teriak, lengserkan itu, lengserkan ini, ala pret. Perempuan tuh masih banyak yang gagah ya, nyali besi daripada ono ya, mulut besar, kerja nol besar, pendemo melulu di sana. Kalau dikit-dikit minta dibelain Habib ya, panggil-panggil orang, panggil-panggil ormas minta dibelain ya, nyalinya aja kagak ada. Tuh suruh ke Arab aja sana ya, sekeluarga masih bisa lagi dia nggak masuk ke Arab sana. Masih bersyukur loh, masih kurang bersyukur loh sama Bapak Jokowi sama kedubes Indonesia ini ketika dia kesandung kasus pengibaran HTI di Arab. Masih syukur nggak dipancung kepalanya, kalau mau kasarnya loh. Di sini petantang petenteng di Indonesia, gembar-gembor, huru hara, teriak-teriak. Kamu tahu Rizik itu nelan duit negara ini banyak, kalau kalian mau tahu ya. Hibaan pemotongan dana banjir itu dikecilkan, dipersempit sama Anies, dihibahkan berapa triliun buat ormas itu. Kau kira ormas itu nggak ngabisin duit selama ini nyol? Tanpa kalian tahu ya, kalian itu makan duit negara. Kalau kalian mau tahu, ngabisin duit anggaran negara ini, paham lo ya? Sok-sokan. Kenapa perempuan walaupun mulutnya kayak begini belum tentu kotor kayak kalian hatinya, paham lo? Tantangin semua kalian tuh. Sok-sok ini, masa TNI Polri kalah sama ormas ilegal itu, masih berani-beraninya bergerombol-gerombol itu, bakar aja tuh orang. Kenapa lo? Pahlawan ini di Indonesia ini banyak yang perempuan. Cut Nyadin ada, Cut Mutia ada, Marta Kristina Tiahahu ada, RA Kartini ada. Lo harus tahu ya, Dewi Sartika ada. Paham lo ya? Teriak-teriak minta digelarin jadi pejuang lo, berjuang berperangnya melawan presidennya lo, monyet semua lo. Paham lo? Sok-sokan. Kenapa kalau perempuan lantang kayak gini? Karena ulah kalian di Indonesia nih ya tidak terkendali. Masa militer Indonesia kalah dengan ormas-ormas seperti ini? Nggak bisa dibiarkan begitu aja. Saya harap Panglima ABRI, Kapolri bertindak tegas. Kalau itu ormas sudah dilarang, sudah diklaim, suratnya sudah dikeluarkan oleh Menko Polhukam, masih aja kasih sanksi mereka. Satu di antara dua, berhenti memakai atribut itu atau mati. Itu saja kalau saya. Paham loh? Harus tegas jadi pemimpin itu, jangan lelet seperti kalian itu. Biarkan Bapak Jokowi terlalu lembut sama kalian.
ya, tidak dengan orang-orang di Indonesia nih seluruh ikut berkarakter seperti Bapak Jokowi. Pemimpin karakternya harus lembut gitu. Jangan mentang-mentang Bapak Jokowi lembut, lemah lembut semara kepada kalian, nginjak kepala tuh semua, babat abis tuh, jangan disisahin. Salam waras, salam NKRI.